I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Yo minasan, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga di video kali ini kalian semua udah pada mandi ya guys ya. Karena gue tahu ketek lu semua pada bau bawang. Kali ini kita akan melanjutkan review kita mengenai anime Mashle episode kedua. Jadi, sesuai review kita di video sebelumnya, anime Mashle ini menceritakan sebuah karakter yang memiliki kekuatan otot yang luar biasa dan mampu untuk menangkis serangan sihir. Oke yuk, tanpa banyak bacot lagi, kita review anime Mashle episode kedua ini. Kencangkan celana dalam kalian, pasang headset kalian, fullkan volume HP kalian, dan siapkan sabun. Yeah, boy. Scene diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan tentang Akademi Sihir Stone, yaitu akademi sihir yang banyak melahirkan murid-murid berbibit unggul. Dan nampaknya seseorang bernama Cloud tengah melihat para peserta nih yang akan mengikuti ujian kali ini dari atas gedung. Para peserta terlihat sangat antusias pada ujian kali ini. Tapi secara nggak diduga, Cloud dibuat terkejut ketika melihat Mesh yang tengah latihan otot di antara peserta lainnya. Dan Cloud lebih terkejut ketika melihat Regro dan Brad pura-pura sembunyi kayak orang tolol. Ternyata Mesh diberikan tanda palsu oleh Brad sehingga terlihat seperti tanda asli. Akan tetapi Cloud terlihat bodoh amat dan ia yakin orang-orang tolol itu pasti tidak akan lulus dalam ujian kali ini. Singkat cerita, Cloud pun muncul dengan momen yang epik. Hal itu sontak saja membuat para peserta terkagum-kagum dan memuji Cloud. Para peserta pun mulai berbisik-bisik dan menggibah nih bocah, karena ia sedang naik daun dan berada di peringkat 7 saat ini. Ketika semua orang terkagum-kagum melihat bocah Cloud ini, ada satu orang peserta yang be aja dong. Ya iyalah, lu kan gak bisa sihir aja. Ujian pertama pun dimulai. Cloud meminta semua para peserta untuk duduk di tempat duduknya masing-masing. Akan tetapi, para peserta terlihat bingung karena di saat itu tidak ada meja dan kursi untuk duduk. Namun dengan epiknya, Cloud mengeluarkan kursi dan meja serta kertas dan alat tulis untuk ujian menggunakan sihirnya. Ujian pertama pun dimulai. Semua peserta terlihat terkejut karena kertas ujian yang diberikan oleh Cloud itu hurufnya malah bergerak. Dan benar saja, hal itu karena Cloud yang telah memasukkan sihir ke dalam lembar ujian itu. Dengan kata lain, standar kelulusan ujian tersebut adalah memecahkan sihir itu dan menyusun hurufnya. Regro dan Brad yang menyadari hal itu pun langsung putus asa. Seketika nampak Mesh yang polos seperti biasanya dan malah mematahkan pena yang ia genggam. Ia mengancam huruf-hurufnya untuk lurus dan sontak saja huruf-hurufnya pun terlihat takut. Mesh menjadi orang pertama menyelesaikan ujian pertama ini. Cloud mengira kalau Mesh itu cuma jawab asal-asalan saja. Akan tetapi, dia terkejut bukan main, karena hurufnya itu tersusun dengan begitu sempurna. Di ujian-ujian berikutnya pun, Mesh selalu menyelesaikan ujiannya dengan baik, dan selalu menjadi pusat perhatian orang-orang. Ujian selanjutnya, Cloud membuat labirin yang begitu sulit, yang mana di dalamnya itu udah dipasang berbagai macam perangkap, dan batas waktunya cuma 30 menit untuk mencapai titik tujuan. Saat ingin memulai ujiannya, Mas tiba-tiba didatangi seorang cewek bernama Lemon Irvin. Dia ingin ikut dengan Mas karena akan lebih efisien kalau mereka berdua bekerja sama. Mas pun mengiyakan dan mereka pun mulai menyusuri labirin itu berdua. Ketika Irvin tengah kepikiran seperti apa perangkap yang akan menanti kita, tapi malah dia terus-menerus yang terkena perangkap. Mas hanya memperhatikan saja. Bantuin anjing, malah diem aja lu. Ternyata Mesh ini bukannya nggak mau bantuin. Ternyata ia kepikiran apa sih efisien itu. Ketika Mesh ingin bergegas, Mesh malah diborgol oleh Irvin. Irvin tidak bisa membiarkan Mesh sampai ke titik tujuan.
Irvin dengan percaya diri bahwa borgol itu tidak bisa dihancurkan dengan manusia biasa. Pasti kita bukan manusia, bos. 悪いけど Borgol itu pun hancur dengan mudahnya. Sontak saja, Irvin pun terkejut. Mes pun pergi dan meninggalkan Irvin. Akan tetapi, ketika Irvin ingin mengejar dan menghambatnya, tiba-tiba malah muncul Fir'aun yang langsung mengatakan teka-teki. 4 kaki saat pagi, 2 kaki saat siang, dan 3 kaki saat malam. Apakah itu? Irvin berencana untuk menyerang Fir'aun itu menggunakan sihir. Akan tetapi, tongkat sihirnya itu malah di-save sama Fir'aun. Saking paniknya dia tuh, sampai nggak bisa berpikir mengenai jawaban teka-teki itu. Dan saat itu juga, Fir'aun pun akan menghukum Irvin karena nggak bisa ngejawab teka-teki yang ia berikan. Namun tiba-tiba, Mes muncul dan langsung ngejotos kepala si Fir'aun itu hingga tepar dan meninggoy. Dalam sekejap, Irvin pun bingung karena Mes repot-repot ingin menyelamatkan dirinya. Mes mengatakan kalau posisi Irvin sama seperti dirinya. Ia merasa kasihan jika Irvin ditinggal olehnya. Irvin pun merasa putus asa karena mereka tidak mungkin sempat kalau pergi sekarang. Di scene lain, Claude terlihat senang karena waktu yang ia berikan hampir habis dan Mes belum juga tiba ke titik tujuan. Namun tiba-tiba terjadi getaran yang amat dahsyat dari dalam labirin. Yah, itu adalah Mes. Mes sedang mencoba membuat shortcut dari dalam untuk mencapai titik tujuan. Semua peserta pun kebingungan dengan apa yang dilakukan Mes karena mereka nggak setuju dan menganggap kalau Mes itu curang. Namun tiba-tiba Irvin berteriak untuk menghentikan ocehan para peserta yang lain. Irvin pun menjelaskan bahwa dia memang sengaja menghalangi Mes untuk mencapai titik tujuan. Dan Claude lah yang memerintahkannya dengan imbalan akan meluluskan dirinya jika menghalangi Mes. Irvin pun sangat ingin sekali diterima dalam akademi ini, mengingat keadaan keluarganya yang sangat miskin. Sontak saja, Claude pun mengakui perbuatannya itu dan ngerasa biasa aja karena apa salahnya jika pengajar ingin menggagalkan muridnya yang tidak ia sukai. Karena Irvin telah mempermalukan dirinya, Claude pun mulai mengeluarkan sihir dan akan menggagalkan mereka berdua. Pede bet anjing nih orang, mentang-mentang guru elit. Namun tiba-tiba muncul seseorang. Ya, itu adalah kepala sekolah Wilbur. Mulai sekarang, dia yang akan mengambil alih dan akan segera memulai wawancara akhir. Dia juga menyuruh Claude untuk menemui dirinya di ruangan nanti. Wawancara akhir pun dimulai. Kepala sekolah itu meneleportasikan Mes ke dalam suatu ruangan. Wilbur pun bertanya, apakah alasan kamu untuk memilih sekolah ini? Mes pun menjawab, ini semua ia lakukan demi hidup damai dengan keluarganya. Dan pertanyaan yang kedua, apa benar Mes menyelamatkan seorang gadis saat ujian labirin? Meski tidak punya banyak waktu, Mes pun mengiyakan karena dia ngerasa menyesal jika tidak melakukannya. Kepala sekolah Wilbur pun menyimpulkan bahwa Mes adalah orang dengan tipe yang bertindak sebelum berpikir. Terus, ia juga menanyakan, bagaimana jika Mes menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat darinya? Apakah Mes bisa melakukan hal yang sama? Kepala sekolah Wilbur pun mengeluarkan sihir yang sangat overpower. Ya, itu adalah sihir kuno yang memindahkan jiwa seseorang yang paling disayangi oleh target ke dalam boneka. Dan benar saja, ayah Mes yang paling dia sayangi. Ayah Mes seketika tepar. Dan tidak hanya itu, jika dia menusukkan pisau pada boneka itu, maka jiwa tersebut tidak akan kembali. Mes pun berniat menghancurkan pisau itu, tapi malah tangannya yang terluka. Kok gue seneng yang ngeliat tangan Mes berdarah kayak gitu. Tapi ketika kepala sekolah Wilbur ini bilang kalau Mes sekarang udah nggak bisa melakukan apa-apa, namun secara nggak diduga Mes melakukan penusukan tangannya dan menahan pisau tersebut. Dia menganggap kalau itu adalah kontes ketahanan. Tapi kepala sekolah Wilbur bilang kalau kekuatan bisa digunakan untuk menyakiti atau menyelamatkan orang lain, tergantung penggunanya. Oleh karena itu, dia ingin menekankan prinsip melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat. Singkat cerita, ternyata kepala sekolah Wilbur cuma ngetes Mes saja dan Mes pun lulus ujian masuk akademi. Ketika memulai kelas pelajaran,
di mana senseinya mengajarkan cara membuka gembok menggunakan sihir. Tapi ternyata 先生、 hal itu sontak saja membuat teman di sebelahnya Mace menjadi terkejut dan ngerasa Mace itu orang yang sangat berbahaya. Di akhir pelajaran, temannya di samping Mace tadi sedang berjalan mencari kamar asramanya. Dia berharap supaya tidak sekamar dengan Mace. Akan tetapi, ketika sampai di depan kamarnya, dia terkejut dengan pintu yang sudah tidak ada. Dan benar saja, pintunya dipretelin dong sama Mace. Ya, nama temannya ini Finn Arms. Setelah berbicara sedikit, Finn menyadari bahwa Mace adalah orang yang waras. Dan betapa terkejutnya Finn ketika Mace memperkenalkan nama-nama dari otot-ototnya. BTW, otot di bawah namanya apa, Bang? Mace pun bertanya kepada Finn, bagaimana cara menjadi visioner suci dalam akademi ini? Finn pun menjawab, cara untuk menjadi visioner suci dalam akademi ini harus mengumpulkan koin emas dari ujian pelajaran, ekstrakurikuler, dan kehidupan sekolah berdasarkan evaluasi siswa. Akan tetapi, koin yang diberikan pun beragam, ada koin emas, perak, ataupun perunggu. Dan terlepas dari hal itu, siswa akan tetap dikeluarkan jika nilainya tidak sesuai standar. Mace pun merasa tertekan dan berfirasat buruk terhadap sekolah ini. Untuk menenangkan dirinya, ia membagikan kue sus kepada Finn. Dan mereka berdua pun terlihat semakin akrab. Dan ya, itulah penjelasan anime Mace Seal episode kedua ini. Entah kenapa gue senang banget pada episode kedua ini, karena gue bisa melihat Mace terluka. Dan sekian penjelasan dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sayonara. 僕はいけど僕はいけど僕は